Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat dan happy selalu ya. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengalaman saya pakai Honda HR-V. Ya sudah dari 6 tahun yang lalu ya, sekitar ya saat video ini dibuat sudah kurang lebih 6 tahun HR-V-nya. Jadi umur mobil ini sudah 6 tahun. Reviewnya seperti apa, pengalaman memakainya ya sebetulnya ya Bu. Ya kalau dibilang review lebih ke pengalaman makai lah ya. Owning experience-nya seperti apa. Ayo kita bahas sama-sama ya. Mungkin kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama, mobil ini punya cruise control, sudah dilengkapi sama cruise control, which is buat kita sih, buat saya termasuk berguna juga karena kita sering bolak-balik Bogor Jakarta dulu ya sebelum pandemi. Kalau sekarang karena lagi banyak WFH jadi agak dianggurin mobilnya. Tapi dulu waktu setiap hari bolak-balik Jakarta karena kantor di Jakarta, enak banget sih buat dipakai jalan, itu enak banget, ada cruise controlnya, jadi kalau lagi capek bisa agak istirahat sedikit gitu kakinya ya. Yang kedua, HR-V ini pakai electric parking brake, jadi rem tangannya bukan yang diangkat-angkat, bukan yang tuas ya, tapi dia pakai elektrik. Jadi ya enak aja ya, beda sendiri gitu, apalagi waktu zaman HR-V baru keluar gitu, kayaknya beda sendiri gitu ya. Yang ketiga, AC-nya digital, jadi ya lumayan futuristik juga gitu, apalagi ya balik lagi waktu zamannya dulu HR-V baru keluar gitu ya, 6 tahun yang lalu. Wah keren juga punya mobil yang AC-nya digital gitu, dan nggak cuma digital tapi dia panelnya juga nggak ada tombol gitu, panel AC-nya nggak ada tombol. Jadi memang beberapa reviewer bilang ya bahaya karena susah ya, memang kadang-kadang makin susah sih untuk dipencet-pencet, tapi I don't know, keren aja good to have aja gitu kayaknya kalau menurut kita sih. Lalu yang keempat, pemakaian bensin ya. Soal pemakaian bensin, bisa dibilang irit juga ya lumayan, dibilang nggak irit juga nggak juga gitu. Jadi lumayan lah buat di dalam kota, bisa 111 112 ya buat di di Jakarta ya. Kalau buat di antar kota gitu, kalau dari Bogor Jakarta atau Jagorawi itu bisa 115 116. Jadi dibilang boros juga enggak, dibilang irit juga ya lumayan lah. Lalu yang kelima, dan biasanya mungkin penting ya buat kita juga penting sih, tempat duduk. Nah, dia, atau bukan tempat duduk tapi kabinnya lah, kabinnya cukup lega gitu. Jadi dibanding mobil SUV yang sekelasnya ya, soalnya saya juga ada Suzuki S-Cross. S-Cross memang compact, bagus juga sih, tapi kalau HR-V ini cabinnya lebih luas dari S-Cross, jadi kalau bawa keluarga lebih lega lah space-nya gitu. Tapi nggak beda jauh sih, tapi sebenarnya memang lebih lega aja gitu rasanya. Sekarang kita biar imbang, kita bahas kekurangannya ya. Yang pertama, kaki-kakinya. Memang nggak tahu ya, kalau Honda HR-V, kalau aku baca di artikel-artikel memang katanya kaki-kakinya, dan ya kita juga kita ngerasanya sih keras ya, suka bunyi gitu kalau kena jalanan gak rata atau kena lubang, suka bunyi gitu, kayak keras
ya gitulah, suka bunyi ya. Lampu depannya itu masih bohlam kuning seperti mobil-mobil zaman dulu ya gitu ya. Ya itu sih, itu aja sih. Soal akselerasi, HRV ini lumayan oke. Persisnya saya nggak pernah ngecek berapa, tapi karena saya juga pakai Suzuki S-Cross, jadi saya punya perbandingan gitu. Nah, kickstart awalnya tuh memang ini masih menang, HRV masih menang dibandingkan sama S-Cross gitu. Nah, cuman memang mungkin kalau buat nyelip-nyelip gitu ya, S-Cross karena lebih compact, jadi masih menurut saya disclaimer ya menurut saya masih enak S-Cross kalau buat nyelip-nyelip. Tapi buat akselerasi awal, HRV ini masih lebih enak, lebih ada tenaganya dibanding S-Cross. Jadi itu tadi rekap singkat. Kalau direkap jadi beberapa menit, ya itu pengalaman saya pakai Honda HRV ini. Dibilang worth it atau tidak, ya worth it lah ya. Luar dalam juga oke gitu, kabin dalamnya oke, bentuk luarnya juga oke. Itu aja, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu.